Tepu-tapu risumuni no te. Melangkah, bertepuk, ikuti irama. Kamakura Style. Apa ya itu Kamakura Style? Dan apa hubungannya Kamakura dengan anime yang akan kita obrolin di video kali ini, yaitu anime Nigejosu no Wakakimi. Yuk obrolin. Hey, Anggi di sini. Kamakura Style, judul lagu dari Bocchi Boromaru, sebagai lagu ending dari anime Nigejosu. Nige itu kabur, Josu itu pandai, no Wakagimi, yaitu tuan muda. Sebuah karya dari mangaka Matsui Yusei. Didukung dengan ending scene di anime ini, yaitu Ikonte atau papan cerita, dan Ensutsu yaitu direktor atau sutradara dari Yonemori Yuki, dan Sakugakan Toku atau sutradara animasi oleh Yasushi Nishitani. Yuk kita obrolin apa itu Kamakura Style. Dimulai dengan liriknya yaitu Go to Kamakura Dance. Datanglah Kamakura Dance. Akasu no Sans, terbit matahari. Meguru Jidai, Ori Ori Love. Di setiap zaman ada cinta dari waktu ke waktu. Jidai itu zaman ya. Dan Tepu-tapu risumuni no te. Melangkah, bertepuk, ikuti irama. Kamakura Style. Ya, di lirik ini pertama kita sambut dulu datangnya Kamakura. Zaman penuh cinta dan kebahagiaan. Ya, periode Kamakura dari tahun 1185 sampai 1333 sebagai setting waktu di anime Nigejosu no Wakakimi, yaitu tuan muda yang pandai atau terampil melarikan diri atau kabur. Ya, animasi yang terinspirasi dari kisah nyata nih, sejarah karakter yang bernama Hojo Tokiyuki. Seorang samurai muda yang bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Ashikaga Takauji, seorang samurai yang berkhianat yang menyebabkan kehancuran keluarga Tokiyuki, yaitu keluarga Hojo atau klan Hojo. Sinopsis animenya sendiri yaitu ayah Hojo Tokiyuki, MC di anime ini bernama Hojo Takatoki, penguasa kesogunan di periode Kamakura. Kesogunan, istilah apa itu ya? Kayak nama motor. Tapi gampangannya itu shogun seperti perdana menteri, di mana kaisar, status yang merupakan raja sesungguhnya Jepang, memberikan status shogun atau perdana menteri yang memiliki tugas mengatur, melakukan sistem pemerintahan di suatu wilayah kaisar. Yang biasanya status shogun itu diberikan pada keluarga besar yang kaya, dan khususnya memiliki kekuatan, yaitu kekuatan militer seperti samurai. Dan ya karena biasalah mendukung rezim yang berkuasa pada saat itu, di mana kaisar yang berkuasa. Dan saat itu klan yang menduduki jabatan shogun adalah klan Hojo, mengambil kekuasaan dari klan Minamoto, klan pendiri Kamakura. Sejarah berdirinya periode Kamakura nanti kita obrolin juga ya. Dan kembali lagi pada Shogun Hojo Tokiyuki, sebelumnya memerintahkan Ashikaga Takauji, yaitu jenderal samurainya saat itu, untuk meredakan konflik yang berusaha menjatuhkan klan Hojo. Namun tidak disangka malah Ashikaga Takauji yang sebagai jenderal kepercayaan dari Shogun berbalik menyerang klan Hojo. Berkhianat nih ceritanya nih. Merebut kekuasaan shogun menjadi miliknya dengan menyerang Hojo Takatoki sekaligus keluarga main karakter di sini, yaitu Hojo Tokiyuki. Meski begitu, kekuatan MC nih, Hojo Tokiyuki berhasil selamat karena dibantu oleh karakter yang bernama Suwa Yorishige, seorang pendeta misterius dari keluarga Suwa pengikut setia klan Hojo yang mengaku memiliki kekuatan dapat melihat masa depan.
Bersama mereka melarikan diri. Dan di situ juga Hojo Tokiyuki mengumpulkan pasukan untuk kembali dan mencoba merebut kembali kekuasaan yang direbut Ashikaga Takauji. Dan baik di anime dan sejarah aslinya nih, Hojo Tokiyuki itu saat itu memang masih bocil atau masih bocah dengan usia sekitar 7-10 tahun. Masih bocil udah bertarung melawan rezim ya. Tapi di sini apakah Hojo Tokiyuki bisa merebut kembali kekuasaan klan Hojo? Karena ya dalam sejarah sih berhasil mengalahkan Ashikaga Tadayoshi. Itu adiknya dari Ashikaga Takauji. Dan setengah lagi nih sebenarnya untuk mengalahkan Ashikaga Takauji. Namun Tokiyuki akhirnya kalah oleh Takauji. Meminta perlindungan dari kaisar saat itu dan tetap berusaha merebut kembali Kamakura. Tapi dalam pengejarannya Tokiyuki akhirnya ditemukan dan berhasil dikalahkan oleh pasukan Ashikaga Takauji. Dan peristiwa tersebut menjadi pembuka periode baru setelah periode Kamakura di tahun 1185 sampai 1333, yaitu menuju periode Muromachi, yaitu tahun 1333 sampai 1392 Masehi. Dari periode Jomon, Yayoi, Kofun, Asuka, Nara, dan Heian. Kamakura. Dari Nanbokucho hingga era Reiwa. Reiwa Made. Sampai Reiwa. Made itu sampai bahasa Indonesianya ya. Kamakura Style. Yap. Periode Jomon, Yayoi, Kofun, Asuka, Nara, dan Heian adalah babak periode sejarah Jepang, termasuk setelahnya periode Kamakura. Pembagian periode terjadi biasanya itu karena peralihan kekuasaan dari tangan satu ke tangan yang lain. Dan nama-nama periode tersebut itu biasanya dari klan atau keluarga yang ada ketika periode itu atau asal tempat munculnya periode tersebut. Ngobrolin periode Jepang dimulai dengan periode Jomon di tahun 1300 sebelum Masehi. Disebut juga zaman Tembikar. Lalu berlanjut periode Yayoi di 400 sebelum Masehi. Periode Kofun di tahun 250 Masehi yaitu periode awal sejarah Jepang. Selanjutnya periode Asuka 538 Masehi di mana Jepang mulai memiliki kepemimpinan kaisar. Lalu periode Nara di tahun 710 Masehi. Mulai menganut agama yaitu agama Shinto. Agama yang didasarkan pada pemujaan terhadap roh alam dan leluhur yang biasanya di Jepang disebut kami. Meniru orang Tionghoa dalam mengadopsi sistem penulisan Tionghoa yang dikenal sekarang sebagai huruf kanji. Selanjutnya, periode Heian di tahun 794 Masehi, di mana kekuatan samurai mulai muncul. Dilanjutkan, periode Kamakura di tahun 1185. Periode yang dibuka oleh Minamoto no Yoritomo dari klan Minamoto, mendirikan pemerintahan di kota Kamakura. Makanya, periode ini disebut periode Kamakura. Yang setelahnya direbut oleh klan Hojo, klan dari Hojo Tokiyuki di tahun 1190. Selanjutnya digantikan periode Muromachi atau Nanbokucho di tahun 1333 Masehi. Kekuasaan beralih dari klan Hojo ke Keshogunan Ashikaga. Dan di tahun 1477, Shogun mulai kehilangan kekuasaannya dan mulai direbut kekuasaannya oleh istilah yang bernama daimyo. Ya, pemerintah wilayah bagian independen di seluruh wilayah Jepang.
Dan beberapa daimyo yang paling kuat di era tersebut yang terkenal yaitu seperti Uesugi Kenshin dan Takeda Shingen. Dan jika shogun dengan samurainya, maka daimyo dengan ninjanya. Ya, mata-mata terampil dan pembicaraan dari para daimyo. Namun, pertarungan daimyo berakhir oleh Nobunaga Oda. Dan mulailah zaman Sengoku Basara. Enggak lah, cuma zaman Sengoku, yaitu zaman negara bagian yang suka berperang. Pemimpin periode Asushi Momomiya di tahun 1568 Masehi, namun perebutan kekuasaan direbut nih oleh Tokugawa di perang Sekigahara yang terjadi di periode ini. Sehingga muncullah periode penggantinya yaitu periode Edo di tahun 1600 Masehi. Dan di situ di periode ini nih muncullah yang bernama atau istilahnya itu Bakumatsu. Tahun-tahun terakhir zaman Edo menjelang runtuhnya Kesogunan Tokugawa. Ya, peristiwa yang dimulai dengan kedatangan kapal hitam Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew C. Perry pada tahun 1853. Hingga Kesogunan kehilangan kekuasaannya di Jepang dan Shogun Tokugawa Yoshinobu mengembalikan kekuasaannya pada kaisar nih. Dan di tahun berikutnya, di tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta dan memulai era modernisasi yang disebut zaman atau periode Meiji. Periode Meiji menandakan berakhirnya kebijakan isolasi Jepang atau dikenal istilahnya Sakoku. Masa transisi dari pemerintahan feodal Kesogunan Tokugawa ke pemerintahan Meiji yang terbuka. Di mana masa tersebut masih ada nih perseteruan antara dua fraksi besar, yaitu fraksi yang mendukung kaisar dan fraksi yang mendukung shogun. Dan yang mendukung shogun itu dikenal dengan nama Shinsengumi. Ya, pasukan samurai yang biasanya muncul di beberapa anime terkenal. Selanjutnya, membuka periode zaman Jepang, zaman yang modern, di mana Jepang mulai membuka diri pada dunia, yaitu periode Meiji di tahun 1868. Lalu periode beralih di periode Taisho di tahun 1912, lalu berlanjut ke Showa di tahun 1926 Masehi, dan di sini terjadinya nih Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya periode Heisei di tahun 1989 Masehi. Bisa dibilang era kemerdekaan, era kedamaian mungkin ya. Dan sekarang nih di tahun 2024 dinamakan periode Reiwa. Showa, Heisei, Reiwa. Jadi ingat nih, pembagian zaman di era Kamen Rider. Dan ya, panjang banget nih. Tapi ya, ini baru ringkasan singkat menurutku dari periode sejarah Jepang. Dan jika ada teman-teman yang mau nambahin atau benerin, tolong tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu Kamakura, yaitu periode Kamakura, dan mengetahui salah satu peristiwa di dalamnya, yaitu kisah perseteruan Hojo Tokiyuki dan Ashikaga Takeuchi dalam merebut kekuasaan shogun. Lalu di lirik selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa itu Kamakura Style di judul lagu ini ya. I Bako Shukuro. Mari kita buat kotak yang bagus. Bako itu kotak. Kamakura, periode Kamakura atau kotak, wilayah yang dibentuk tahun 1185. Ada di sini ya. Karena pemerintahan atau kantor shogun disebut Bakofu. Atau secara harfiahnya itu disebut pemerintahan di tenda. Atau ya kalau tidak kan tenda kayak kotak gitu kan. I Kuni Shukuro. Mari kita buat negara yang baik. Kuni itu negara ya.
Ya, berjalannya pemerintahan menjadi negara yang baik dengan di tahun 1192 periode Kamakura menjadi Gokuraku atau Tanah Buddha karena semakin populernya ajaran Buddha Zen dari Tiongkok yang mempengaruhi perkembangan budaya, seni, dan sastra di periode Kamakura. Sosetsu mo Yuno, Cho Yuno. Teori juga tahu, sangat berbakat. Omoi Sumata, Jidaiwa Kamakura. Era yang penuh dengan kenangan yaitu periode Kamakura. Dan lahirlah Kamakura Style. Ya, lahirnya Sosetsu, teori atau sejarah, periode yang penuh dengan kenangan dan warna. Susume, Nan Bokucho Made Arauma. Terus maju, Susume. Kuda liar hingga era Nanbokucho. Ishokenme Chimuto Represent, mewakili daerah setempat sepenuh hati. Ya, Arauma. Itu bisa dibilang budaya Jepang seperti budaya kuda lumping di Indonesia ya. Matsuri atau festival di mana para petani mengungkapkan rasa terima kasih dan perlindungan mereka kepada dewa agar tanaman berhasil sampai panen dengan dilambangkan seperti mereka sedang menaiki kuda. Selanjutnya, Inno Mono Shi ni Heigen, pergi ke dataran untuk Inno Mono. Inomono sendiri yaitu olahraga yang ada di periode Kamakura, di mana melibatkan pemanah berkuda yang menembaki anjing sebagai target, yang ditampilkan pada episode 4 dan 5 di anime Nigejozu no Wakagimi. Selanjutnya, Hitatare Suikan Kikusuki Deto. Hitatare Suikan berpakaian santai untuk deto, ngedet atau kencan. Ya, Hitatare dan Suikan itu merupakan style outfit pada periode Kamakura yang ditampilkan pada animenya juga nih. Hitatare adalah salah satu outfit samurai standar dan orang dewasa. Sedangkan Suikan itu outfit untuk anak-anak kelas atas, outfit yang dipakai oleh Hojo Tokiyuki. Dan itulah Kamakura Style. Wakasu Suihitsu Tashinanda. Nikmati wakasu yaitu istilah pria dewasa dan biasanya memakai style chonmage atau yang botaknya di bagian depan nih. Selain itu di Koto Babeng diartikan sebagai aktor dengan peringkat rendah di teater kabuki. Lalu ada Suihitsu, yaitu sesuka hati dan pena. Genre sastra Jepang yang berkembang di periode Kamakura, berisi pengalaman dan apa yang penulis rasakan. Jinjani Bukaku Ayakate diberkati dengan jinja yaitu kuil untuk kamisama, dewa untuk Shinto, dan bukaku. Bukaku itu kuil untuk Buddha. Jinja dan bukaku yang banyak atau mulai banyak dibangun dan berkembang di periode Kamakura. Donna Jidaimo Bokutachiwa. Di periode manapun Bokutachiwa, kita semua Tanoshi, bersukacita, kodoga yamerarenai, bersukacita hingga tidak bisa berhenti. Ya, semua sosetsu atau budaya membuat periode yang tidak bisa berhenti bersukacita, dan itulah arti dari Kamakura Style menurutku. Dan akhirnya ditutup dengan ref atau chorus yaitu Iza, ayo go to Kamakura Dance, pergi ke Kamakura Dance. Akasu Yosans, matahari terbit. Meguru Jidai, di setiap zaman ori-ori love, ada cinta dari waktu ke waktu. Sure-sure naru mama go away, semua bosan jalani saja. Wagaki atau alat musik Jepang, narasite fly away, memainkan alat musik Jepang fly away. Chomirai made sunai deku,
terhubung ke masa depan yang luar biasa. Lalu diulang kembali yaitu go to Kamakura Dance, Kamasuharan. Pergi ke Kamakura Dance buat keramaian. Hanauta ga kikoetara. Kalau kau mendengar suara pengumuman. Steppu tapu risumuni no te. Steppu melangkah, tepu menepuk, risumuni no te mengikuti irama. Lalu diulang lagi. Steppu melangkah, apu otonani nate, majulah, jadilah dewasa. Otona itu dewasa, ninate menjadi dewasa dengan Kamakura style. Ya, dengan budaya Kamakura. Yang akhirnya dengan ngobrolin lirik Kamakura style, lagu dari Bocchi Boromaru sebagai lagu ending dari anime Nigejozu no Wakagimi. Di sini kita jadi sedikit tahu informasi apa itu Kamakura atau periode Kamakura. Salah satu periode dalam sejarah Jepang dan juga apa saja atau mungkin salah satu peristiwa yang terjadi di periode Kamakura. Dan tentu saja kebahagiaan dari apa itu Kamakura style. Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Dan mungkin jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jane!